Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran geografi yang pada video kali ini saya akan membahas bagian yang terakhir mengenai ketahanan pangan, bahan industri, energi baru dan terbarukan, yaitu pada pengelolaan sumber daya masing-masing di Indonesia. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang contoh-contoh berbagai bahan industri dan energi baru serta energi terbarukan yang telah menjelaskan berbagai contoh bahan-bahan tersebut. Kali ini kita akan membicarakan pengelolaannya di Indonesia. Kita mulai dari penyediaan bahan pangan. Bahwa pelestarian sumber daya lahan pertanian adalah seluruh tindakan pengelolaan dan penggunaan sumber daya lahan pertanian untuk usaha pertanian yang produktif dan menguntungkan, bersamaan dengan upaya pelestarian, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan mutunya serta pemeliharaan keseimbangan ekologis untuk memperoleh sistem produksi berkelanjutan. Apa yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam rangka melestarikan lahan pertanian, maka seluruh tindakan pengelolaan dan penggunaan sumber daya pertanian harus mengarahkan ke sistem pertanian yang produktif dan menguntungkan, dilakukan bersamaan dengan upaya pelestariannya agar mutunya semakin meningkat dan lingkungan tetap terjaga. Berbagai contoh upaya yang kita bisa lakukan dalam penyediaan bahan pangan, misalnya kita menanam berbagai jenis bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari, baik makanan pokok maupun bahan makanan tambahan. Yang kedua, kita perlu mengupayakan secara mandiri ketahanan pangan untuk bisa menghemat devisa. Artinya kita harus mengurangi impor berbagai sumber bahan pangan dari negara lain dan dimulai dari masing-masing individu untuk juga bisa mandiri dalam ketahanan pangan, bisa menanam di rumah masing-masing ataupun di kebun yang kita punya. Yang ketiga adalah mengolah berbagai bahan pangan menjadi lebih bervariasi untuk tujuan bahan-bahan tersebut semakin awet atau tidak mudah menjadi busuk ataupun expired atau istilahnya kedaluarsa. Caranya bermacam-macam dengan diolah baik diolah menjadi bahan makanan lain ataupun didinginkan ataupun diasinkan, semuanya adalah untuk mengawetkan berbagai bahan pangan. Kita lanjut ke contoh-contohnya. Di sini ada kentang, ubi, kemudian beras merah, kemudian kentang yang sudah diolah menjadi bahan makanan, serta berbagai bahan makanan sayuran dan makanan lain. Ya, yang kedua adalah penyediaan bahan industri. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengurangan bahan dan limbahnya atau istilahnya reuse. Yang kedua, penggunaan kembali atau reuse, dan yang ketiga, pengolahan kembali atau recycle, dan yang terakhir, pemulihan atau recovery. Kita bahas satu persatu. Pengurangan bahan dasar dan limbah. Sebagai contoh, misalnya kita menebang kayu dan kayu gelondongan yang hasil penebangan untuk mebel yang utama, kemudian limbahnya dimanfaatkan untuk berbagai pembuatan barang seperti yang terlihat di sini. Ini memanfaatkan limbah kayu yang utamanya untuk mebel. Nah, sisa-sisanya diolah menjadi berbagai barang perkakas maupun souvenir. Ini namanya prinsip pengurangan bahan dasar dan limbah. Yang kedua adalah penggunaan kembali atau reuse. Kita sering berbelanja, dan saat ini kalau kita belanja,
tidak diberikan plastik untuk tempat barang, tetapi kita ditanya oleh kasir apakah membawa tas. Nah, ini adalah contoh tas yang bisa kita pakai untuk berbelanja dan besoknya kita bisa gunakan lagi. Jadi tas belanja dapat dipakai berulang-ulang sebagai pengganti kantong plastik yang hanya sekali pakai. Ini namanya prinsip reuse atau penggunaan kembali. Yang ketiga itu adalah pengolahan kembali. Ini adalah karet gelang yang sudah diwarna, dan asalnya dari mana karet gelang ini adalah hasil pengolahan barang-barang bekas dari karet, mungkin karet ban atau karet mainan anak dan sebagainya, menjadi produk baru yang berharga dan menarik. Kalau kita perhatikan di sini, karet ini menjadi menarik karena diberi warna, dan tentunya akan banyak manfaatnya ketika sisa-sisa karet itu diolah menjadi karet gelang, bisa untuk pengikat, bisa untuk kaitan dengan pembuatan prakarya dan sebagainya. Yang keempat yaitu prinsip pemulihan atau recovery. Contohnya misalnya di sini ada hutan yang sudah rusak, mungkin karena kemarau panjang ataupun ada aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, atau bisa juga bencana alam. Maka usaha yang kita lakukan harus memulihkan atau merecovery. Hutan yang rusak harus dilakukan pemulihan agar berfungsi kembali seperti semula. Itu adalah berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pengurangan dan bermacam-macam. Ya, semua itu tadi adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menghemat penyediaan bahan industri, sehingga sumber daya yang kita punya sebisa mungkin tetap menerapkan prinsip efisiensi, kemudian prinsip berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Bagian yang terakhir adalah pengelolaan energi baru dan terbarukan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Mari kita lihat penjelasannya berkaitan dengan pengelolaan energi tersebut. Bahwa energi yang saat ini disiapkan untuk masa depan oleh pemerintah adalah energi yang berasal dari nabati, yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu adalah biodiesel. Dari mana biodiesel itu diperoleh? Bahwa bahan ini sebenarnya semuanya dari bahan nabati, yaitu biji-bijian. Yang pertama adalah biji kelapa sawit, atau bisa juga kelapa, yang sudah sering kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, yang kelapa sawit ini adalah ini gambarnya, ini biji kelapa sawit. Kemudian ada biji jarak. Ini biji jarak. Mungkin kita belum pernah melihat pohonnya, tetapi melalui gambar ini saya tunjukkan biji jarak. Terus ada jagung. Kalau jagung saya kira sudah tidak asing. Kedelai juga sudah tidak asing. Nah, yang mungkin baru itu ada nyamplung. Ini adalah nyamplung. Ya, mungkin pohonnya saat ini sudah jarang ditemukan, karena pada awalnya masyarakat Indonesia itu tidak tahu manfaat biji nyamplung. Tapi setelah sekarang tahu bahwa biji nyamplung itu bisa diolah menjadi minyak, maka bisa jadi mulai dikembangkan kembali biji tanaman ini dan dibudidayakan melalui pertanian dan perkebunan. Yang terakhir itu kemiri, namanya ini kemiri Sunan. Nah, ini bijinya. Jadi seluruh bahan untuk biodiesel itu berasal dari biji-bijian. Oleh karena itu, keunggulan dari bahan-bahan yang bersifat nabati itu adalah relatif rendah
tingkat pencemarannya. Kenapa? Karena energi bahan bakar nabati biodiesel itu menghasilkan emisi yang relatif sedikit. Nah, mengapa biodiesel saat ini terus dikembangkan di Indonesia? Kita bisa langsung melihat pada link yang saya tunjukkan di sini untuk melihat video dari Kementerian ESDM tentang mengapa biodiesel perlu dikembangkan. Ya, mungkin sekilas saya bisa tampilkan, nanti silahkan melihat sendiri bagaimana proses secara keseluruhan. Silahkan diperhatikan. Persediaan energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara di Indonesia yang selama ini kita gunakan semakin berkurang dan diperkirakan akan habis pada 2025? Ya, kita sedang dalam krisis energi dan terpaksa mengandalkan impor BBM dari negara asing. Untuk mencukupi kebutuhan BBM, tiap hari pemerintah mengimpor tidak kurang dari 150 juta US dollars bahan bakar minyak. Bahkan belanja bahan bakar minyak negara kita mencatatkan defisit besar dalam neraca perdagangan. Jika dibiarkan, tentunya akan menghambat pembangunan. Untuk bahan bakar minyak jenis solar, konsumsinya terus meningkat sebesar 5% per tahun. Padahal, produksi dalam negeri hanya 75% dari total kebutuhan. Tidak seimbang, bukan? Makanya, perlu strategi yang tepat untuk menanggulangi krisis dengan pemenuhan kebutuhan energi yang memadai dan berkelanjutan. Indonesia. Nah, jadi dari apa yang sekilas kita lihat pada pengantar video dari ESDM ini, bahwa kebutuhan energi solar untuk negara kita itu sudah luar biasa. Maka untuk mencukupinya harus dicarikan bahan-bahan alternatif biodiesel itu yang merupakan campuran dari minyak solar dengan bahan-bahan nabati dari biji-bijian tadi, dengan persentase yang semakin hari atau semakin tahun semakin besar persentase nabatinya. Ya, dinaikkan supaya emisi yang dihasilkan semakin ramah lingkungan. Nah, untuk kelanjutan dari video ini silahkan nanti bisa dilihat pada link YouTube yang sudah ada. Untuk video saya cukupkan sekian. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan sehat selalu. Terima kasih.